Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada mata kuliah Politik Luar Negeri dan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan berdiskusi mengenai arah politik luar negeri pada masa kepemimpinan Megawati. Setiap pemimpin negara mempunyai gaya politiknya sendiri-sendiri, atau ibaratnya, personalitas dari seorang pemimpin negara akan menentukan arah kebijakan politik luar negeri negara tersebut. Nah, kemarin kan juga dari kita udah research dikit-dikit mengenai politik luar negeri di era Ibu Mega ini. Nah, yang pertama itu aku pengen ngebahas tentang prioritas dari politik luar negeri di era tersebut. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen, memaparkan hasil research-nya? Aku boleh deh buat ngejelasin sedikit tentang prioritasnya politik luar negeri di era Megawati itu. Uh, Megawati itu punya dua prioritas buat ngejalanin politik luar negerinya, yang tertulis juga di dalam kabinet gotong royong. Yang pertama itu ada mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Republik Indonesia, sedangkan yang kedua adalah pemulihan ekonomi negara. Kedua tujuan ini ya dapat dipahami sih, karena pada masa pemerintahan Megawati itu Indonesia lagi dilanda krisis multidimensional, terutama pada sektor politik di mana mata dunia saat itu memiliki sentimen tinggi terhadap kaum muslim. Lalu ada sektor ekonomi juga yang pada saat itu dirasa belum pulih sepenuhnya pasca krisis moneter 1988. 1998. Oke, thank you, Van. Nah, jadi kan tadi ada 2 apa ya namanya, 2 prioritas dari arah kebijakan atau politik luar negeri pada eranya Ibu Megawati. Nah, aku juga pengen nambahin tentang formula yang ada di, politik luar negeri pada eranya Ibu Mega. Jadi di eranya Ibu Mega itu ada formula yang namanya concentric circle atau lingkaran konsentris. Sebenarnya lingkaran konsentris ini sudah ada sejak zamannya Pak Harto, tapi, eee dikembangkan lagi atau digunakan lagi oleh Ibu Mega sebagai formula dalam pendekatan politik luar negeri Megawati. Nah, apa sih makna dari concentric circle ini? Concentric circle ini bermakna memberi keutamaan yang lebih tinggi kepada negara-negara tetangga dalam mengadakan hubungan antar bangsa atas pertimbangan politik dan juga keamanan. Nah, hal tersebut tuh bisa dilihat bahwa pada masa kepemimpinan Megawati, ia menjadikan ASEAN sebagai prioritas utama dalam politik luar negerinya, atau dalam artian ASEAN sebagai arena pencapaian kepentingan nasional yang paling utama pada saat itu. Terus, pastinya dalam politik luar negeri kan ada tantangan, juga ada peluang. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang pengen maparin nggak tentang peluang dan tantangan pada, politik luar negeri di era Ibu Megawati? Mungkin aku bisa jelasin sedikit sih tentang peluang dan tantangan yang dihadapi oleh politik luar negeri pada era Megawati itu sendiri ya. Mungkin dari bahan bacaan yang aku baca, yang pertama tantangan utamanya itu adalah politik luar negeri di era Megawati ini, salah satunya adalah untuk tetap memastikan bahwa bantuan berkelanjutan dari IMF akan tetap berjalan dengan semestinya, akan tetapi tetap dengan memperhatikan fleksibilitas dari kebijakan lainnya agar tetap berjalan secara lancar. Nah, tantangan lainnya juga bisa dilihat dari yang dialami oleh Megawati juga, bagaimana Megawati dalam mencari investor untuk dapat membantu di sektor pembangunan. Seperti yang kita tahu bahwa pada era Megawati itu sendiri adalah era setelah kita terjadi krisis ekonomi, dan maka dari itu kita membuat perlunya ada pembangunan secara cepat dan stabil guna memulihkan sektor ekonomi negara itu sendiri. Akan tetapi misi menarik investor dari pihak swasta ini tidak berjalan dengan baik, mengingat citra Indonesia pada saat itu tidak memiliki keamanan, kepastian hukum hingga kestabilan politik yang baik. Mungkin itu saja kalau tantangan politik luar negeri era Megawati yang dari bahan bacaan yang saya baca. Mungkin sedikit ada peluang yang saya bisa jelaskan, yaitu stabilitas politik Indonesia sangat penting untuk memastikan stabilitas di kawasan sekitar ASEAN secara keseluruhan. Pertimbangan strategis ini dapat mempengaruhi para donatur utama seperti Amerika Serikat,
Jepang dan negara-negara Eropa Barat lainnya yang mendominasi IMF dan Bank Dunia untuk terus-menerus mendukung Indonesia meski sedang menghadapi banyak masalah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman terkait peluang pada saat era politik luar negeri era Megawati. Oke, dari teman-teman ada yang pengen nambahin nggak? Mungkin dari Evan? Atau mungkin dari Wibi, ada yang pengen ditambahin nggak, Wib, tentang peluang? Oke, aku nambahin sedikit ya. Jadi tadi menyambung tadi aku juga udah baca sih. Tadi aku perhatiin peluangnya itu adalah stabilitas politik Indonesia sangat penting untuk memastikan stabilitas kawasan negara di sekitar secara keseluruhan ya. Nah, ada peluang yang lainnya itu yang aku baca adalah fakta bahwa Indonesia telah menjadi negara demokrasi membuat hilangnya hambatan besar dalam hubungan negara dengan Barat. Nah, negara-negara bagian Barat sebenarnya sangat tertarik untuk membantu Indonesia untuk mengkonsolidasikan demokrasi yang baru saja lahir. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Hal ini membuat pada masyarakat internasional terlibat dalam persaingan global melawan terorisme. Islam Indonesia yang umumnya moderat dan toleran akan mengambil peran strategis yang baru. Itu sih dari aku. Oke, makasih Willy dan Wibi. Terus juga selanjutnya, aku pengen juga ngebahas tentang, tadi kan udah ada tantangan, udah ada peluangnya juga. Nah, nggak lengkap nih kalau misalkan ada peluang tapi nggak ada strategi, karena strategi kan ibaratnya sebagai langkah untuk untuk mengaktualisasikan peluang tersebut atau tujuan dari politik luar negeri tersebut agar dapat tercapai dengan cepat gitu. Nah, gimana sih strategi Megawati dalam menjalankan politik luar negerinya? Mungkin dari teman-teman ada yang pengen berpendapat. Ya, aku izin masuk ya. Di masa kepemerintahan Megawati sendiri itu politik luar negerinya melakukan diplomasi ke negara-negara sahabat. Dan tercatat pada masa pemerintahan Megawati itu pada tahun 2001 sampai 2004, Megawati melakukan 6 kali pergi ke luar negeri untuk mengunjungi 27 negara dalam rangka untuk melakukan hubungan kerjasama diplomatik antar negara sahabat. Lalu pada masa pemerintahan Megawati juga strategi lainnya adalah dengan memprioritaskan ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai batu pijakan. Nah, dengan kembalinya menempatkan ASEAN sebagai fokus luar negeri, diharapkan Indonesia kembali mendapat peran regional di kawasan Asia Tenggara yang nantinya akan menjadi modalitas dan daya tawar bagi pengembangan peran yang lebih luas di kawasan lain maupun tingkat global yang lebih luas. Artinya, strategi yang diterapkan itu menempatkan kembali Indonesia menjadi peran regional dan nantinya akan meluas hingga ke kawasan lain maupun global, dan Indonesia ingin tampil dengan profil politik luar negeri yang lebih tegas dan konsisten. Itu sih strateginya di era Megawati. Makasih. Oke. Jadi kayak strategi itu tuh sebenarnya mengambil juga dari formula yang ada di politik luar negerinya era Megawati. Jadi kayak Ibu Mega tuh dengan formulanya yang tadi concentric circles itu tuh menggunakan formula itu untuk mengaktualisasikan strategi-strateginya agar tujuan dari politik luar negeri Indonesia pada saat itu cepat tercapai. Terus tadi juga menyinggung soal ASEAN juga ya, Wit, tentang ASEAN itu menjadi batu pijakan gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih kayak perannya Indonesia di ASEAN pada era Megawati itu? Aku izin mas ya. Evan boleh duluan. Evan ada ngomong. Yaudah aku aja boleh. Oke. Kalau misalnya bicara peran Indonesia di ASEAN pada masa pemerintahan Megawati itu ya dapat dilihat sih daripada masa Megawati itu Megawati dapat memulihkan kembali hubungan berbagai negara tetangga ASEAN serta menegaskan kembali bahwa ASEAN sebagai landasan politik luar negeri Indonesia.
Megawati juga mengunjungi 9 negara anggota ASEAN dengan tujuan untuk membuktikan bahwa adanya sentralitas pengelompokan regional dalam pendekatan kebijakan luar lagi guna menghindari terjadi malah seperti ancaman terorisme. Mungkin itu saja. Oke, thank you Evan. Ada tambahan nggak nih dari teman-teman? Atau mungkin dari Evan tadi udah disampaikan udah lengkap? Kalau dari aku cukup sih, Evan cukup tidak jauh berbeda sama apa yang bahan bacaan yang aku baca. Oke, thank you teman-teman. Nah, mungkin diskusi kali ini bisa dicukupkan bahwa dan aku ngambil kesimpulan aja kalau pada masanya Ibu Megawati itu arah politik luar negerinya itu beliau lebih menekankan kayak sentralisasi gitu dan menerapkan formula jadi concentric circle di mana kayak memprioritaskan hubungan negara-negara tetangga Indonesia dulu gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa buat PPT terus juga bisa dikumpulkan. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat malam. Malam, terima Selamat kasih malam, terima kasih, semuanya. Pak.